Ini adalah desa paling aneh di dunia. Karena di sini sama sekali tidak menerima munculnya warna merah. Bahkan di tanah tumbuh rumput kecil berwarna merah. Juga segera memetiknya. Cepat menguburnya di tanah untuk menghapusnya. Jika sebentar lagi, itu akan menarik monster pemakan manusia. Sebenarnya di desa ini selalu ada legenda yang menakutkan. Legenda berkata bahwa di hutan ada monster merah. Warna merah adalah warna yang monster tabu. Warna kuning adalah warna aman monster. Hijau adalah warna lalu lintas seperti lampu lalu lintas. Monster ini memberikan 3 aturan. Yang pertama, di desa tidak bisa muncul warna merah. Kedua, orang di desa tidak mengizin keluar. Ketiga, jika seseorang di desa menikah, mereka harus membayar upeti daging untuknya. Jika tidak, orang di desa ini akan terbunuh semuanya. Tapi tetap akan ada orang yang bilang jaringan dia terlalu panjang. Hari ini, Lucuis mengajukan permohonan ke komite desa. Dia ingin keluar untuk beli obat ibunya. Obat di desa tidak menyembuhkan penyakit ibunya. Tapi panitia desa khawatir ini akan menyebabkan desa dibantai oleh monster. Dengan menentukan menolak permintaan dari Lucius. Tapi putri kepala desa tersentuh oleh kekeras-kepalaannya. Bahkan jatuh cinta padanya. Jadi memutuskan untuk membantu Lucuis. Jadi bagaimana dia membantu? Itu adalah menikah dengannya. Dia berlari ke depan kepala desa. Minta kepala desa untuk mengizinkan mereka menikah. Namun dia belum mengaku cinta. Lucuis masih belum setuju. Tapi dia berpikir bahwa jika kepala desa sudah setuju, pasti Lucuis juga setuju. Dia sangat percaya pada ini. Sebenarnya, setelah dia mendapatkan setuju dari kepala desa, segera cepat berlari ke tempat Lucuis. Baru sampai dia sudah berkata, "Aku bisa membantumu keluar desa. Aku sudah cintamu dari lama ya." Tapi Lucuis melihat dia seperti orang bodoh. Dalam hatinya, gadis ini pasti sakit parah. Detik kemudian, Alice tersembunyi di kamar dan menangis sedih. Kemudian, Alice bersama seorang pria lain menikah. Gadis ini masih menangkap ikan dengan 2 tangan. Dia tidak dibutuhkanku. Jadi aku akan menikah dengan orang lain. Membuatmu menyesal. Berhenti ya. Tapi Lucuis tidak menyesal apapun. Karena dia sudah mencintai gadis yang buta bernama Ivy. Kenapa dia mencintai sama orang buta? Lihatlah Ivy tumbuh menjadi sangat cantik. Apakah Anda masih suka? Bahkan Noah juga suka ya. Noah tidak takut siapapun. Tapi hanya takut pada Ivy. Karena dia sangat suka Ivy. Tapi Ivy tidak takut Noah. Karena dia sudah cinta Lucuis. Keduanya terlihat seperti jatuh cinta sama lain, benar ya? Apakah Alice ingin menikah? Dia menikah, Lucuis dan Ivy juga menikah. Tapi Noah tidak bisa senang. Melihat Lucuis dan Ivy berbicara dengan senang. Dia mengeluarkan seikat buah untuk dimainkan. Namun, Lucuis melihat seikat buah itu sangat terkejut. Kenapa buah ini berwarna merah? Apakah ini tidak takut menarik monster pemakan manusia? Lucius buru-buru membiarkan Ivy menyembunyikannya. Lalu bertanya Noah seikat buah ini diambil dari mana? Bahkan Noah mengatakan jawaban yang menakutkan. Seikat buah merah ini adalah Noah membawa dari luar desa. Apa yang terjadi? Dia keluar desa kenapa tidak dimakan oleh monster? Mungkin karena dia bodoh. Monster itu takut memakannya akan memengaruhi kecerdasannya. Peduli dia untuk apa? Lucuis juga ingin keluar untuk membeli obat ibunya. Karena dia sakit serius. Jadi Lucuis menyelinap keluar desa untuk pertama kalinya. Tidak tahu bahwa apa yang menantinya adalah penyesalan seumur hidup. Warna kuning bisa mengusir roh jahat. Jadi Lucuis berpakaian sebuah jaket besar berwarna kuning. Dia harus keluar dari desa ini di mana dia tidak bisa melihat merah. Apakah benar seperti itu? Detik kemudian, hanya melihat Lucuis berlangkah ke kawasan monster. Segera mendengar raungan monster itu. Lihat penampilannya yang pura-pura tenang. Ada mirip dengan penampilan Anda yang pura-pura tidak melihat. Ketika Anda melihat orang yang Anda tidak ingin bertemu lagi. Penjaga malam desa melihat bayangan merah yang lewat. Dia segera membunyikan alarm. Orang di desa tahu monster sudah datang. Semuanya berlari ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Namun hanya Lucuis yang memisahkan. Dia sudah melihat monster merah dengan penampilan langsing.
Saat ini monster sedang mencari mangsa di mana-mana. Melihat bahwa Lucius akan menjadi mangsa. Setelah itu Ivy muncul tepat waktu. Buru-buru bersembunyi dia ke ruang bawah tanah. Akhirnya monster tidak menemukan siapapun. Meraung beberapa suara dan kemudian kembali dengan perut lapar. Pagi kebesokan hari, setiap rumah semua meninggalkan tanda merah oleh monster. Yakin monster akan berkunjung lagi. Komite desa dengan cepat membawa sepotong besar daging babi. Melempar ke batu pengorbanan untuk berdamai dengan monster itu. Tapi apakah monster yang mudah diabaikan? Sebenarnya, sampai malam orang di desa menyadari bahwa sejumlah besar unggas berkulit. Pasti monster itu akan menyerang lagi. Jadi komite desa dengan cepat membuka rapat yang darurat. Untuk bertanya siapa yang akhirnya menodai wilayah monster. Tapi bahkan memukul sampai mati Lucius juga tidak mengakui. Untungnya, Ivy tahu dengan jelas semuanya dan tidak mengkhianatinya. Kebuntuan ini berlangsung hingga larut. Semua orang takut bahwa monster itu akan menyerang lagi. Bahaya di depan mata. Lucius ingin menghargai waktu langka yang dia miliki. Sangat berani melamar Ivy. Hal yang beruntung adalah tidak hanya Ivy setuju. Tetapi juga malam ini monster juga tidak datang. Keesokan harinya, mereka berdua bergiliran memberitahu penduduk desa tentang tanggal pernikahan. Tentu saja dalamnya termasuk Alice yang ditolak oleh Lucius. Aku akan menikah bersama Lucius. Tapi jika kamu tidak senang, aku akan marahmu. Saat ini Alice merasa dia benar-benar kalah. Temukan seseorang yang tidak dia cintai untuk dinikahi. Tidak hanya dia tidak bisa memprovokasi Lucius, dia juga diejek oleh Ivy. Tapi saat Noah mendengar tentang hari pernikahan mereka, segera berlari datang. Dia bertanya Lucius bisakah tidak menikah dengan Ivy. Ekspresi Lucius sangat jelas. Kesengsaraan di depan mata kita harus menikmati setiap saat. Aku membiarkanmu menikmati ini. Noah menikam sebuah pisau ke perut Lucius. Lucius pingsan di tempat. Setelah Ivy tahu, dia menangis sampai dia ingin mati lagi dan lagi. Baru-baru ini, dia bahkan membual tentang pernikahannya. Sekarang terpisah. Ayah Ivy tidak tega melihat putrinya membasuh wajahnya dengan air mata. Jadi dia meminta Ivy untuk pergi keluar desa untuk membeli obat untuk Lucius. Ini bukan baru keluar akan bertemu dengan monster. Saat ini ayahnya baru mengatakan kebenaran yang luar biasa. Tidak ada monster di sekitar sini. Ivy terlihat ragu. Jadi sang ayah membawa Ivy ke gudang. Bahkan biarkan Ivy menyentuh pada wajah monster. Dia memberitahu Ivy bahwa semua monster disamarkan oleh penduduk desa. Tujuan adalah tidak biarkan semua orang keluar desa. Pada dasarnya tidak ada monster. Mendukungnya untuk berani. Pergilah putriku yang berani. Pergi untuk cinta yang berantakan ini. Sebelum dia pergi, dia memberi Ivy jam tangan emas leluhur. Ingin dia gunakannya untuk membeli obat. Bagaimanapun, dia adalah anak kandung. Hanya bisa memanjakannya. Ayah juga khawatir tentang mata tak terlihat Ivy. Harus secara khusus mengatur 2 asisten untuk menemaninya. Tapi di luar seperti ayahnya sudah bilang. Apakah tidak ada monster? 2 laki-laki dan 1 perempuan berlangkah ke hutan kecil. Tapi gadis ini adalah seorang buta. Tapi meskipun seperti itu dia masih jauh lebih kuat dari 2 pria jangkung. Ketika mereka masuk jauh ke dalam hutan, suara binatang buas bergema di semua sisi. Seorang pria dengan tinggi 1,8 meter diancam dan langsung kabur. Sisanya juga tidak baik-baik saja. Saat hujan, dia segera merasa hari ini bukan hari baik. Segera meninggalkan Ivy dan dengan cepat melarikan diri. Ivy dengan sendiri pergi sampai malam. Ada raungan di sekitar. Ivy kehilangan penglihatan. Jadi pendengaran lebih sensitif daripada orang normal. Hal itu membuat dia semakin takut mengaum ini. Ini seperti film horor, tidak selalu gambar yang membuat Anda takut. Itu selalu soundtrack. Tapi satu-satunya poin bagus dari kehilangan penglihatan ialah dia tidak takut gelap. Kepadanya setiap hari adalah malam gelap. Tunggu sampai hujan berhenti. Ivy memimpin dengan tongkat kayu dan terus maju. Tapi detik kemudian, dia jatuh sekali dan jatuh ke dalam jebakan. Di jebakan semuanya adalah pisau tajam. Untungnya, dia berpegangan pada akar pohon di dinding. Ivy baru memanjat ke atas.
Ada raungan memekakan telinga yang datang dari dekat. Dia dengan takut mengambil batu. Lemparkan ke arah suara. Tapi kemudian suara itu semakin dekat. Membuat Ivy takut kabur kemana-mana. Tapi sayangnya, dia berlari ke tempat di mana buah beri merah tumbuh. Merah melambangkan bahaya. Juga warna tabu monster. Itu tidak baik. Ivy sudah masuk ke kawasan monster. Detik berikutnya monster kanibal dengan jubah merah muncul. Bagaimana situasinya? Ayah pernah mengatakan di hutan tidak ada monster. Dia melarikan diri dalam takut. Mungkinkah seorang anggota komite desa berpura-pura menjadi? Setelah itu, monster mulai menggeram. Mengancam Ivy berlari ke jalan lama. Karena ada jebakan di depan. Jadi Ivy berdiri di ujung jebakan. Merentangkan tangannya untuk menarik perhatian monster itu. Monster dengan cepat berlari datang. Ivy segera menghindari. Monster tidak beruntung jatuh ke jebakan. Dibunuh oleh pisau tajam di bawah. Wow. Ini bukan Noah orang yang mencintai diam-diam. Sebenarnya Noah tidak ingin Ivy keluar untuk membeli obat. Tidak mudah baginya untuk merenggut nyawa cintanya. Tentu saja, dia berharap Lucuis menghilang selamanya. Tapi tidak beruntung, kali ini dia menghilang. Ivy satu jalan berlari ke depan. Melompati tembok. Tapi ada seseorang polisi sedang datang. Polisi bertanya Ivy kenapa dia mendekati area konservasi ini. Ivy tidak berbicara banyak segera mengeluarkan jam emas untuk minta obat. Sang polisi membeku. Karena penampilannya cantik. Bahkan hati polisi ini juga tertarik. Dia juga tidak bertanya mengapa Ivy muncul di area konservasi lagi. Pasti membantu. Sebenarnya, jika Anda dewasa dengan cantik, Anda bisa buat apa yang Anda ingin. Jika Anda tumbuh dengan penampilan normal, Anda pasti akan dibawa ke kantor polisi. Setelah Ivy mendapatkan obatnya, dengan mudah menyelamatkan suaminya Lucuis. Itu juga menyembuhkan sakit kepala ibunya. Tapi masih ada hal yang terakhir harus penanganan. Begitulah seharusnya kematian Noah ditangani. Komite desa memutuskan untuk menentukan bahwa kematian Noah disebabkan oleh monster. Lanjut menipu pemuda-pemudi di desa untuk tidak mengizin keluar. Baiklah. Ini bersama dengan mengambil nyawa seseorang secara sewenang-wenang. Kemudian mengatakan bahwa itu disebabkan oleh iblis tidak berbeda. Di hati saya sangat kaget. Mungkinkah semua kasus pembunuhan bersifat supernatural? Apakah semua hanya alasan untuk menutupi kebenaran? Lalu mengapa komite desa ingin membuat rumor tentang monster seperti itu? Karena anggota di desa ini adalah pembunuh. Pembunuh jenis ini membunuh untuk membalaskan dendam orang yang dicintainya. Ketika mereka keluar, hal yang menunggu mereka adalah penjara. Mereka juga khawatir anak-anak mereka akan terbunuh setelah keluar. Sebenarnya monster di sini terpura-pura oleh manusia. Hal yang paling takut masih adalah manusia. Jadi kepala desa sudah membeli area konservasi ini. Bangun tembok untuk mencegah siapapun masuk. Hidup kehidupan terpisah dengan dunia keluar. Penghalang semacam ini, semua orang di dalam ingin keluar. Tapi saya tidak tahu bahwa dunia luar adalah semua lapisan penghalang. Film hari ini sampai ini berakhir. Sampai jumpa lagi.